Mas, kita udah nggak usah diterusin lagi, Mbak. Kenapa? Kok tiba-tiba pengen selesai? Ini kan belum kelar. Aku udah nggak tinggal lagi di rumah Mbak Mirna. Jadi aku udah nggak mau tahu lagi tentang mereka. Kalau Mbak emang cuma khawatir tentang tempat tinggal, Mbak bisa kita sewain tempat dulu, Mbak. Nggak bisa, Mas. Aku udahan aja. Aku udah capek, Mas. Maafin aku ya, Mbak. Sebenarnya tahu kebenaran yang ada di apa masalah keluarga Mbak Mirna. Ya udah biarin aja deh, itu udah urusan mereka, Mbak. Aku udah capek, mereka susah dibilanginnya. Mbak kan peduli banget sama ponakan-ponakan Mbak kan, apalagi yang paling kecil, yang lagi sakit. Kalau Mbak nyerah cuma karena kayak begini aja kan kasihan ponakan-ponakan Mbak. Terus kalau kayak gini Mbak mau tinggal di mana coba Mbak? Nggak apa-apa, Mbak. Nanti aku cari tempat tinggal di tempat lain aja. Lebih baik Mbak menyelesaikan masalah, apalagi kan kalian cuma berdua bersaudara, orang tuh udah nggak ada. Ya mungkin kakak Mbak tuh kayak gitu karena dia lagi emosi Mbak. Iya, aku tahu. Aku hari ini niatnya mau ke rumah adek almarhum mama aku. Aku mau tinggal di sana aja untuk beberapa hari. Adik almarhum maksudnya tante atau om Iya, Mbak gitu? tante. Iya, tante aku. Aku mau nenangin diri dulu di sana sambil cari tempat tinggal lagi. Ini deh Mbak, kalau Mbak emang mau ke rumah tante Mbak, biar kita anter ya. Bener, Mas. Kalian mau nganter aku? Iya, mendingan kita antar aja ya, Mbak. Sekalian kita coba atur strategi lah ya Mbak ya, biar bisa. Ini kan masalahnya Belum beres kelar. sebenarnya. Udah. Ya udah yuk. Tuh kan kalian, bener kan ternyata kalian kan? Udah, kalian sekarang udah nggak bisa ngelak. Hah? Udah kelihatan kan Mbak? Bener kan Mbak dugaan aku selama ini kan? Kayak pegang-pegangan segala. Nggak tahu malu kalian ya? Astagfirullahaladzim. Mas ada beneran hubungan ini di sini? Astagfirullah Mas. Sudah. Mati. Kalian udah nggak bisa ngelak lagi ya? Mau kemana Mas? Saya bakal laporin sama Mbak Mirna kalian. Nggak tahu malu. Aku sudah ada hubungan lagi dengan kakak kamu. Apa kamu? Ini apaan sih, Mbak? Udah. Ini waktu itu loh. Enggak. Udah jelas kan ya barusan ngomong apa? Ya udah, aku pengen ke rumah Mbak Mirna aja sekarang. Aduh, aku Kita dapat kasihan kabarnya kan nanti kalau misalkan ada minta bukti kita bisa tunjukin ke dia. Banget lagi tuh cewek diem aja. Yuk. Sabar ya Mbak ya. Aku sekarang bener-bener khawatir sama Mbak Mirna. Curigaan aku bener kan Mbak? Selama ini Mbak, aku nggak bohong kan? Mas jadi sekarang udah bener-bener berubah Mbak, udah jahat banget. Aku bener-bener gak tega sama anak-anak kakak aku. Nah ini kan udah azan, udah waktunya sholat biar Mbak tenang juga. Ya Mbak, biar nggak kebawa emosi juga. Kita mending sholat dulu aja ya Mbak ya. Baik, sabar ya. Iya Mas. Ya Mas, kita cari masjid.
Ini sih Mbak. Bentar ya, bentar kakak pasti bentar ya. Kayaknya tunggu kakak di situ ya. Iya kakak sebentar lagi ke situ yuk. Kenapa sih? Ayo mas, ini kenapa sih kak nangis gitu? Ya, bentar ada apa emang? Ada apa? Katanya orang tuanya pada berantem mas, pada lempar-lempar apa barang. Serius? Aku dengar suaranya di sini rame banget. Ayo mas. Yaudah. Kasihan anak-anak. Ayo semua yuk. Mbak, ayo mbak, mas cepetan dong mas. Bawa mobilnya yang lembut dong. Ya Allah itu keponakan saya kasihan banget di rumah mas. Ya Mbak istighfar Mbak. Aku takut mereka diapa-apain. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama keponakan aku. Mbak tenang dulu. Ini kan kita juga lagi menuju ke sana Mbak. Ini udah ngebut loh mbak. Udah sampai. Ayo mbak itu udah sampai mbak. Ayo cepetan mbak. Ayo. Khawatir banget mas. Mbak Mirna. Mbak. Ini rumah saya. Cuman jangan kasar sama istri sama anak. Udah ini rumah saya. Pak. Iya Pak. Ya Pak, ngapain sih marah-marah kayak begini sama istri Bapak? Dia tidak tahu diri. Nggak tahu diri gimana? Dia tidak mau urus urusan rumahnya. Udah dia. Iya, tapi ini istri Bapak. Bapak kasar banget kayak begini. Kamu nggak usah ikut campur. Saya bisa urus rumah tangga saya. Ini rumah saya. Mbak bangun mbak. Mbak bangun mbak. Udah kamu. Jangan kasar dong. Mas Adi kamu bener-bener ya kejam banget tau nggak? Kenapa Kamu Nana? tuh harus ingat anak kamu Bayu mas. Dia yang tahu rasa. Kamu ingat gak sih semua ini kenapa terjadi? Hah? Karena ulah kamu mas. Kamu tuh tega bener ya. Ayo mbak bangun ya. Rika, kamu selalu mencampuri urusan saya. Pak. Jelas saya ikut campur. Karena dia kakak saya. Bener kan kamu selingkuh? Nggak usah kamu ngelak lagi mas. Iya. Emang kalau iya kenapa? Emang saya sudah mau cerai dengan kakak kamu. Kenapa Bapak tuh? Apa? Dari, saya akan ceraikan kakak kamu. Silakan. Boleh. Mas Adi boleh nyerahin kakak saya. Iya. Dengan cara baik-baik. Saya akan ceraikan. Biar anak-anak itu urusan saya. Kamu aja, nggak usah nggak ikut campur bisa. lagi. Apa kamu? Kita lihat nanti di Kasar pengadilan dong. ya itu anak siapa yang ngasuh. Bangun banget. Pelan-pelan, Bu. Maafin Mbak ya Rika, Mbak nggak percaya sama kamu. Gak apa-apa Mbak, aku sekarang udah seneng Mbak udah sadar. Pak, Bapak tuh bisa sadar nggak sih Pak? Siapa Mas Adi Mbak? Karena kelakuan dia lah. Kelakuan dia Pak, yang sebenarnya salah tuh di sini siapa sih? Bapak yang main. Dia Pak, dia nggak mau peduli dengan anak-anaknya. Loh, Pak, Bapak nih sini kepala keluarga, Bapak yang punya anak, Bapak yang punya. Tapi lihat itu Bayu, lantar. Harusnya Bapak dong yang sadar, malah nyala-nyalain istri kayak begini. Dia yang salah. Kok malah istri Bapak yang salah gimana? Karena dia selalu sibuk dengan urusannya. Harusnya dia tuh seorang istri nurut sama suami. Pak, tapi karena Bapak juga, anak Bapak juga jadi ketularan, tahu nggak sih? Nyalain istri. Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar, Pak. Asal Mas tahu, kalau istri saya tidak pergi-pergi atau dengan kari-kari, tidak mungkin Bayu seperti itu. Kamu harusnya nasihatin istri kamu Mas, bukan main perempuan lain. Bapak tuh kepala keluarga di sini, Pak. Kalau ada masalah tuh diomongin baik-baik sama istrinya, bukan malah cari pelarian dengan jalan sama perempuan lain. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak,
Bapak memang mau berubah dan mau membimbing istri Bapak dengan jalan yang benar, semua bisa dibenerin, Pak. Tidak mas, saya akan tetap dengan pendirian saya. Saya akan bercerai dengan dia. Enggak, kamu perbaikin aja diri kamu sendiri. Saya akan maafkan kamu. Saya juga akan memperbaiki diri saya. Saya akan introspeksi diri saya. Mas, tapi saya tetap akan keputusan saya. Saya akan ceraikan dia. Istri Bapak kan udah minta maaf. Istri Bapak kan udah mau berjanji mau berubah, Pak. Apa nggak lebih baik dicoba dulu, Pak? Sudah terlanjur, Mas. Ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Pak, saya mengerti kalian berdua tuh dalam keadaan emosi, Pak. Cuman hal kayak gini tuh nggak perlu terjadi. Mas, yang mereka bilang bener, Mas. Sudahlah, kalau memperbaiki di persidangan saja. Pak, Bu. Bu, Pak. Mbak Mirna udah ayo, Mbak. Udah, Mbak. Lepasin aja Mas Adi, Mbak. Maafin Mbak ya. Aku udah maafin Mbak kok, Mbak. Aku udah maafin Mbak. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau keegoisan dalam sebuah rumah tangga itu benar-benar nggak bisa dibenarkan. Kalau kayak gini kan kasihan anak-anaknya. Cuma jadi korban keegoisan dari orang tua. Astagfirullahaladzim. Ya semoga aja sih setelah keduanya memutuskan untuk berpisah, mereka masih tetap bisa menjaga anak-anaknya. Masih bisa baik-baik menjaga anaknya. Nggak boleh nangis lagi, Mbak. Nggak boleh sedih lagi ya. Kita nanti janji ya, kayak baik-baik ya. Jaga mama juga ya sayangnya. Ya, Mas Mario, aku terima kasih banget sama kalian ya. Sama yang lainnya juga aku terima kasih banget. Jagain kakak. Aku pasti jagain kakak aku. Mbak Rika, yang sabar ya. Makasih ya, maaf udah ngerepotin. Enggak, sama sekali nggak ngerepotin, Mbak. Kita akan tetap mendoakan yang terbaik buat Mbak Rika ya dan keluarga Mbak Rika. Kasih Mas Rio. Bapak dia sekali lagi makasih. Udah, kalau begitu kita pamit ya Mbak Rika ya. Hati-hati ya kalian ya. Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.